Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan kepikiran gimana sebenarnya cara kerja masyarakat kita? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama 5 pemikir jenius yang pertama kali ngebongkar misteri ini dan jadi semacam arsitek buat ilmu sosiologi. Yuk kita mulai! Ini kan pertanyaan yang fundamental banget ya. Kenapa coba kita nggak hidup sendiri-sendiri aja di hutan? Kok malah repot-repot bangun kota, bikin keluarga, dan nurut sama aturan-aturan yang kadang nggak tertulis? Nah, pertanyaan gede inilah yang bikin para pemikir penasaran dari dulu. Dan ternyata ada loh satu cabang ilmu yang emang khusus didedikasikan buat ngejawab itu semua. Namanya sosiologi. Ilmu yang ngulik soal masyarakat, kelakuan kita sebagai makhluk sosial, dan semua struktur yang ngebentuk hidup kita bareng-bareng. Oke, jadi yuk kita temui 5 arsitek intelektual ini. Walaupun mereka datang dari zaman dan tempat yang beda-beda, ide-ide mereka kalau digabungin benar-benar ngebangun cara kita ngelihat dunia. Bahkan sampai detik ini. Kita mulai dari sosok yang mungkin bakal bikin kaget nih. Jauh sebelum sosiologi populer di Eropa, ada seorang pemikir brilian dari Afrika Utara yang udah duluan meletakkan fondasinya. Siapa dia? Namanya Ibnu Khaldun. Coba bayangin ya, Ibnu Khaldun ini hidup di abad ke-14. Itu kan ratusan tahun sebelum para tokoh Eropa yang biasa kita kenal sebagai bapak sosiologi. Di karya masterpiece-nya, Muqaddimah, dia udah ngelakuin sesuatu yang, revolusioner banget. Dia menganalisis naik turunnya peradaban, dinamika sosial, tapi dengan cara yang super ilmiah. Dan ini dia inti gagasannya yang kedengarannya simpel tapi dalam banget. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita nggak bakal bisa survive apalagi maju kalau nggak kerja sama dan saling bergantung. Nah, inilah titik start dari semua ilmu sosiologi. Oke, sekarang kita fast forward sekitar 400 tahun. Kita loncat ke Prancis di abad ke-19 buat ketemu sama orang yang secara resmi ngasih nama ke ilmu ini. Kenalin, Auguste Comte. Comte ini dapat julukan bapak sosiologi karena satu alasan gede. Dialah yang nyiptain kata sosiologi, dan gagasannya waktu itu radikal banget loh. Dia bilang masyarakat itu bisa dan bahkan harus dipelajari secara ilmiah. Sama kayak kita belajar fisika atau biologi. Salah satu ide Comte yang paling terkenal itu namanya hukum 3 tahap yang ngejelasin evolusi cara pikir manusia. Menurut dia, masyarakat itu berkembang lewat 3 fase. Pertama, tahap teologis, di mana semua hal dijelasin pakai kekuatan gaib atau dewa. Terus, kita pindah ke tahap metafisik. Penjelasannya mulai pakai konsep-konsep abstrak kayak alam. Dan yang terakhir, puncaknya nih, tahap positivistik, di mana kita ngandelin sains dan bukti-bukti yang bisa diobservasi. Kalau Comte itu bapaknya, nah 3 tokoh berikutnya ini adalah arsitek utamanya. Mereka lah yang ngebangun pilar-pilar sosiologi modern. Siapa aja mereka? Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama ada Emile Durkheim. Dia ini penasaran banget sama satu pertanyaan sentral. Di tengah zaman yang berubah cepat banget, apa sih lem yang bikin masyarakat tetap nempel? Kok kita nggak bubar jalan aja gitu? Jawabannya, menurut dia, ada di konsep yang namanya solidaritas sosial. Durkheim nemuin ada 2 jenis lem sosial. Di masyarakat tradisional, lemnya itu solidaritas mekanis. Gampangnya, kita nyatu karena kita sama, punya keyakinan sama, pengalaman hidup mirip. Tapi, di masyarakat modern yang super kompleks, lemnya beda lagi. Namanya solidaritas organis. Di sini kita justru nyatu karena kita berbeda dan saling butuh keahlian satu sama lain, kayak organ di tubuh kita. Selanjutnya, kita geser ke Karl Marx, seorang pemikir dengan perspektif yang beda 180 derajat. Kalau Durkheim tadi ngomongin persatuan, Marx malah fokus ke perpecahan. Dia nanya, apa sih sebenarnya motor penggerak utama konflik dan perubahan dalam sejarah manusia? Buat Marx, jawabannya jelas, konflik kelas. Dia ngelihat sejarah itu isinya pertarungan terus-menerus antara 2 kubu, kaum borjuis, ini yang punya modal, punya pabrik, dan kaum proletar, para pekerja yang modalnya cuma tenaga. Nah, gesekan antara 2 kelas inilah, kata Marx, yang jadi mesin penggerak sejarah. Arsitek kita yang terakhir adalah Max Weber. Kalau Marx dan Durkheim itu kayak ngelihat masyarakat pakai kamera drone dari atas, ngelihat struktur besarnya. Nah, Weber ini pakai kamera mikro. Dia ngelihat dari bawah ke atas. Dia pengen paham makna subjektif di balik setiap tindakan kita. Kenapa sih orang ngelakuin A, bukan B?
Menurut Weber, ada 4 tipe alasan utama kenapa kita bertindak. Ada tindakan tradisional, ya karena udah kebiasaan dari dulu, kayak mudik lebaran. Terus ada tindakan afektif, ini karena perasaan atau emosi. Contohnya ibu yang spontan meluk anaknya karena bangga. Ada juga yang rasional instrumental, ini yang penuh perhitungan. Milih jurusan kuliah biar gampang cari kerja, misalnya. Dan terakhir, tindakan berorientasi nilai. Kita ngelakuin sesuatu karena percaya itu hal yang benar, kayak galang dana buat korban bencana. Oke, kita udah kenalan nih sama 5 pemikir hebat. Tapi mungkin ada yang nanya, terus kenapa? Kenapa kita mesti peduli sama ide orang yang hidupnya ratusan tahun lalu? Jawabannya simpel, karena ide-ide mereka itu masih relevan banget sampai detik ini. Gini deh, anggap aja setiap pemikir ini ngasih kita kacamata yang beda-beda buat ngelihat dunia. Ibn Khaldun ngingetin kita akan kodrat sosial kita. Comte ngasih kita cara berpikir ilmiah. Durkheim nunjukin lem perekat masyarakat, sementara Marx nunjukin di mana letak konfliknya. Dan Weber, dia ngajak kita buat mengintip motivasi di balik tindakan orang lain. Jadi, poin pentingnya ini ya, teori-teori klasik ini bukan sekedar hafalan buat ujian, ini tuh tools, perangkat analisis yang super kuat buat ngebongkar dunia kita yang rumit ini. Mulai dari kenapa ada berita heboh di media, sampai cara kita berinteraksi di media sosial. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, lihat sekeliling Anda sekarang. Lihat semua kerjasama yang ada, tapi juga semua konflik yang terjadi. Menurut Anda, kacamata siapa yang paling pas buat ngejelasin dunia Anda saat ini? Apakah dunia kita lebih digerakkan sama solidaritasnya Durkheim, konfliknya Marx, atau justru makna-makna individualnya Weber? Jawabannya ada di sekitar kita. Coba dipikirin.